Apakah sudah muncul Welcome videonya? to public speaking. Sudah. Today's first presenter is Ranjit. I would ask everyone to give him Mungkin bisa dilihat dari sebelum dan sesudah. Jadi ini ceritanya adalah ada satu mahasiswa yang dia melakukan presentasi di sini. Nanti dia akan semacam diberikan input oleh dosennya untuk memperbaiki diri. Public speaking-nya nanti akan ada 2 part ya. Ini yang part pertama atau presentasi pertama. The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the first battles of the Revolution at Lexington and Concord. Oke, presentasi pertama. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang salah sih dari si presenter ini? Menarik sih kalau menurut saya, karena cuma baca teks aja, nggak ada kontak mata dari audiens ke speakernya. Oke, betul sekali, bagus sekali Bu. Ini memang Bu siapa tadi lupa lagi namanya. Bu Rahma ya. Oke, kelihatan juga dari audiens tadi kan disorot juga ya, audiensnya ngantuk, ada yang main HP sendiri karena kan si presenter tidak menarik, tidak ada gestur yang dia tunjukkan. Tidak perlulah mikirin pesan yang disampaikan ya, karena gesturnya sendiri pun tidak muncul di situ gitu, apalagi pesannya gitu tidak akan efektif tersampaikan. Nah, maka dari itu presentasi pertama ini lumayan mendapat respon negatif dari dosen dari mahasiswa tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Anyone like to offer Ranjit constructive? Untuk presentasi kedua, setelah mendapatkan input, mahasiswa ini memperbaiki diri di presentasi selanjutnya. Ranjit is first up again today, and I look forward to his new presentation. Jorge, could you dim the lights, please? Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Great work, Ranjit. I want you all to reflect on Oke, gimana dengan presentasi kedua? Apakah mahasiswa ini sudah berubah dan memperbaiki diri?
Sudah terlihat bedanya ya Bapak Ibu ya tadi? Yang awalnya di presentasi pertama si mahasiswa ini tidak ada mimik wajah ya, hanya membaca teks saja. Sekarang dia sudah berani tersenyum pada audiens, sudah berani melakukan kontak mata, sudah berani melakukan bahasa atau gerak tubuh. Dan di situ sudah terlihat juga respon dari audiens berbeda dengan yang sebelumnya. Audiens pun akan tertarik dengan si presenter ini. Gitu. Yang sebelumnya kan ada yang malah menggambar, ada yang malah main HP, ada yang mengantuk, dan sebagainya. Ketika dia sudah berubah menggunakan komunikasi nonverbal atau menggunakan gestur dan lain sebagainya, itu public speaking dia menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi sudah terbukti ya studi yang tadi saya bicarakan bahwa yang namanya public speaking itu melibatkan 7% pesan dan 92% gestur dan lain sebagainya. Nah, gestur dan lain sebagainya itu bisa juga termasuk pakaian yang kita pakai ya. Non-verbal itu juga termasuk pakaian yang kita pakai, sehingga ketika kita melakukan public speaking, kita juga harus mempersiapkan pakaian apa sih yang akan mungkin menarik minat audiens. Gitu. Jangan kita seenaknya saja gitu, memilih pakaian yang akan kita pakai, karena itu juga salah satu bentuk dari bahasa isyarat juga ya, karena pakaian juga bermakna sesuatu. Pakaian juga menyampaikan suatu pesan kepada audiens, kurang lebih ya. Jadi sudah terlihat bedanya Bapak dan Ibu? Oke, maka dari itu tidak apa-apa ya, kita pasti pernah melakukan kesalahan, yang penting nanti sesudah itu kita bisa memperbaiki diri, seperti yang dilakukan oleh si mahasiswa ini, berubah 180 derajat dari sebelumnya menjadi lebih baik, dan bahkan diapresiasi oleh audiens. Begitu. Terakhir sih saya ada video dari salah satu public speaker hebat yang menurut saya beliau itu dari vokal, verbal, dan visualnya itu sempurna ya. Saya akan kasih contoh, tapi saya skip saja ya karena agak lama sih videonya agar menghemat waktu. Job. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Bisa dilihat atau diidentifikasi verbal beliau, vokal beliau, dan visual. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Apakah tangan beliau terbuka? And ya, selalu terbuka ya, karena itu Apple adalah has gestur yang harus diterapkan. Well, first of all, one's very fortunate to get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. Didn't just revolutionary products. All listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. A phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah visual ya yang ditunjukkan. Jadi dalam memanfaatkan visual itu sangat efektif dan efisien. Ketika kita membuat PPT juga biasanya sering kan kita melihat ada yang full text ya.
kalau Steve Jobs ini harus dicontoh, karena apa yang dia tunjukkan kepada audiens adalah visual yang memang berfokus pada gambar dan hanya teks yang sedikit saja, karena itu biasanya bisa lebih menarik audiens ketika kita membuat visual yang efektif dan efisien. Ini bisa dicontoh sih, visual dan juga gestur tadi juga bisa dicontoh yang dilakukan oleh Steve Jobs. Bahkan menurut saya, menurut banyak ahli, public speaking Steve Jobs lah yang bisa membawa bisnis dia menjadi seperti saat ini. Gitu sih, kurang lebih best practice atau contoh seorang public speaker yang handal, yang bisa jadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan public speaking. Gitu. Mungkin ada... Bisa masuk sesi tanya-jawab, dikembalikan ke MC dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Salma yang telah memberikan kita materi yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Ya, silahkan kepada Ibu. Ibu Syifa tadi ya namanya. Ibu Syifa ya? Pada Ibu Syifa, silahkan. Kan saya pernah di presentasi untuk kesiapan bahan presentasi sudah disiapkan. Pokoknya udah disiapkan dengan baik, tapi ketika maju pun suara kayak mendem gitu kan, sedangkan untuk tenang itu kan butuh persiapan materi kan. Kalau kan udah nyiapin tapi tetap aja pas presentasi suara mendem terus, atau yang tadi kayak ngerasa dingin tangan atau apa itu tetap, itu gimana biar udah coba sebaik mungkin kok masih aja gitu, ngerasa takut, ngerasa nggak berani gitu. Minta tipsnya lagi. Sering itu ditanyakan oleh mahasiswa saya ya. Kalau ditanya saya masih kayak gitu apa enggak, saya masih kayak gitu, sering gitu. Apalagi ketika dihadapkan oleh audiens dengan jumlah yang sangat besar, saya juga masih ada penyakit keringat dingin sama seperti Ibu ya. Itu tidak bisa diatasi, tapi bisa ditutupi. Apakah mungkin dengan cara tadi ya, bernafas, mengambil nafas dalam-dalam, lalu berpikir secara rileks? Apakah Ibu sudah sering berlatih sebelumnya, secara mandiri? Berlatih secara mandiri sih, nggak paling langsung ke kayak presentasi atau apa itu. Oke, biasanya sih itu karena nggak pede ya, tidak percaya diri ketika maju ke depan. Jadi mungkin bisa dirubah dengan lebih berpikir positif, anggap saja audiens itu tadi ya, mungkin ketika melakukan kontak mata kita jadi muncul penyakit-penyakit seperti itu, mungkin diatasi juga bisa dengan tadi melihat dahi dari para audiens, atau karena saya sendiri juga masih sering mengalami itu gitu. Jadi saya belum bisa memberikan saran-saran bagaimana cara menghilangkan, karena itu tidak bisa dihilangkan gitu. Hanya bisa ditutupi ketika kita berada di depan. Contohnya mungkin bisa juga karena mungkin banyak sekali ya materi yang ada di kepala, membuat notes saat maju ke depan, saat melakukan public speaking itu tidak apa-apa. Membuat notes kecil yang di situ ada tulisan-tulisan kata kunci apa yang akan kita sampaikan, itu tidak apa-apa. Itu biasanya bisa mengurangi grogi saya sih ketika saya bawa notes itu. Karena biasanya saya ketika melakukan public speaking itu grogi karena saya takut salah. Tapi ketika ada notes itu, berarti kan kita sudah ada seperti semacam petunjuk ya, atau guidance kita gitu. Jadi itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, saya biasanya untuk menutupi kegugupan itu, saya akan menggunakan atau berdandan secara rapi. Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Ya, saya akan menggunakan baju yang saya suka, atau saya akan menggunakan warna lipstik yang saya suka, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, di mana peningkatan kepercayaan diri itulah yang akan mengurangi penyakit-penyakit yang kita alami saat maju ke depan itu tadi. Jadi yang tahu diri sendiri sih, nanti bisa diidentifikasi gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri Ibu sendiri gitu secara pribadi. Kalau saya sih caranya seperti itu tadi, membuat notes dan juga memakai pakaian yang saya suka, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kuncinya di situ sih bisa. Tapi kok diatasi tuh saya sendiri belum bisa mengatasi sampai sekarang. Padahal saya sudah berproses cukup lama, tapi kadang juga masih muncul penyakit-penyakit seperti keringat dingin atau gugup, itu masih ada. Tapi
kuncinya adalah pada bagaimana kita bisa menutupi itu di depan audiens. Kadang kalau abis saya maju, terus saya tanya, tadi aku kelihatan gugup nggak? Ketika orang bilang, enggak kok, oh berarti saya berhasil menutupi itu, gitu. Padahal saya gugup, saya bilang gitu, ih, saya gugup loh tadi, gugup banget, gitu. Tapi ketika audiens bilang, enggak kok, biasa aja, gitu. Berarti, oh kita berhasil menutupi itu. Kuncinya ada di situ sih, dimana pintar-pintarnya kita menutupi kegugupan itu, gitu, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga segera bisa terselesaikan ya. Saya pun belum sih, gitu. Itu tadi. Baik, terima kasih kepada Ibu Siva. Mungkin ada Ibu atau Bapak lagi yang ingin bertanya? Silahkan, Bapak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah kajian itu kan ketika berusaha untuk tidak memakai teks. Tapi ketika tidak memakai teks itu ada yang sudah dikuasai tapi lupa. Lupa itu yang ketika menyatakan sudah selesai semua. Ketika selesai lupa. Kita itu bagaimana tipsnya supaya tidak lupa. Yang dibahas sekarang mungkin karena saya bukan. Jadi apa yang kita sudah lunturkan kita sudah kaji, yang sebelum kita persiapan kita kajian persiapan kita sudah lunturkan, kita sudah selesai kajian. Oh iya, yang ini bagian ini lupa nih. Gimana tipsnya? Oke, Bapak, terima kasih ya pertanyaannya, bagus sekali. Ini juga yang sering saya alami juga kok, Pak. Bukan cuma Bapak, saya juga. Siapapun sepertinya sering mengalami itu ya. Jadi, waktu persiapan tuh merasa udah sempurna banget ya, Pak ya, udah 100% gitu. Tapi ketika maju kok ambiar gitu ya bahasanya ya. Iya kan, ambiar, semua materi itu hilang ya. Tadi, seperti yang saya sudah bicarakan ke Ibu Safira tadi, juga bisa diatasi dengan buat notes tadi tuh, Pak. Berupa kata kunci saya pasti masih pakai itu. Mau saya lagi ngajar atau apa, itu saya masih membuat notes atau tulisan kecil, kertas kecil, itu ada tulisan-tulisan kata kunci lah, yang bisa tiba-tiba membuat kita ingat mengenai materi yang ingin kita sampaikan, gitu. Sekarang pun ya saya juga membuat notes gitu, mengenai apa-apa saja sih yang ingin saya sampaikan, tapi note itu jangan panjang, hanya kata kunci saja. Biasanya hanya satu kata, yang mana ketika kita membaca satu kata itu, tiba-tiba kita bisa mengingat, metode kita bisa mengingat apa yang ingin kita sampaikan. Itu biasanya efektif di saya ya, ketika saya menggunakan notes itu tadi. Gitu. Boleh kok dalam public speaking kita menggunakan notes itu, bahkan disarankan oleh banyak ahli. Kita juga membawa notes itu tadi. Bisa di handphone, bisa juga di kertas kecil gitu. Itu bisa Bapak, seperti itu sih. Kalau saran dari saya juga masih mengalami itu. Ketika saya selesai, mungkin habis ini saya selesai, mungkin oh bentar, ada yang lupa gitu. Itu wajar ya. Siapapun pasti mengalami itu dan bisa diatasi dengan membuat tulisan yang berisi kata kunci. Itu Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sukses Bapak dan Ibu. Baiklah, apakah masih ada Ibu atau Bapak yang ingin bertanya? Mumpung Ibu Salma masih bisa menjawab. Iya, saya masih semangat kok Bapak Ibu. Silahkan Bapak atau Ibu. Saya bertanya nih, Ya? Silakan Pak. kalau dibilang tadi orang Jawa ya makanya saya manggil Mbak aja ya karena masih muda. Iya, saya orang Jawa. Mbak aja ya boleh, silahkan. Kalau Tenisa nggak salah ya. Iya, kalau Tenisa. Kalau ada pertanyaan ini saya tanyakan bahwa mungkin lebih ke PowerPoint ya yang akan dibuat. Ketika kita membuat PowerPoint itu, tadi kan kalau Mbak Akida bilang bahwa lebih banyak gambarnya gitu ya. Nah,
ketika kita menjelaskan, ketika gambar-gambar itu suka terkadang ngeblank juga gitu ya. Kita kadang suka nggak sinkron juga ketika ngejelasin gambar ini harus memvisualisasikan apa, karena kondisi audiens terkadang terlalu semangat juga gitu banyak penjelasan. Nah, ketika ada teriakan-teriakan itulah yang terkadang membuat kita suka lupa. Ketika kita harus mendeskripsikan sebuah gambar. Nah, kalau tadi mungkin melihat orang, kalau saya terkadang suka ambiar itu ketika mendengar suara teriakan orang yang tiba-tiba teriak gitu ya. Bagaimana nih atas itu juga? Terima kasih. Oke. Ya, memang yang namanya PowerPoint ya, namanya aja poin ya. Poin-poin saja kan yang disampaikan. Tidak harus hanya gambar sih, boleh dikasih teks, tapi hanya kata kuncinya saja. Yang mana kata kunci itu bisa membantu presenter atau membantu Bapak sendiri menjelaskan apa yang ada di gambar tersebut. Itu boleh, gitu. Tidak harus hanya gambar saja. Boleh gambar dengan teks, tapi teks itu hanya kata kuncinya saja, bukan semacam paragraf panjang. Kata kunci yang mungkin bisa membantu Bapak untuk menjelaskan gambar tersebut, itu boleh. Dan juga bisa menggunakan notes tadi itu ya. Kadang kan kalau di PowerPoint kan bisa ditambahkan catatan ya di bawahnya ya. Itu bisa tuh digunakan catatan-catatan itu untuk membantu Bapak agar tidak lupa dengan apa yang ingin dijelaskan. Tapi yang namanya PowerPoint ya itu tadi ya saya bilang, itu sangat mempengaruhi efektivitas public speaking ya. Ketika memang yang kita sampaikan di dalam PowerPoint itu memang poin-poinnya saja, biasanya sih orang juga biasanya akan tertarik dengan visual atau gambar daripada teks gitu. Jadi biasanya akan lebih efektif public speaking-nya. Bisa diterapkan seperti itu, Bapak. Ya. Boleh kok ada teksnya, tapi mungkin hanya kata kuncinya saja gitu, yang membantu Bapak. Nanti kan bisa tahu lah ya, kata kunci apa yang bisa mengingatkan Bapak dengan materi yang ingin disampaikan. Gitu sih, kalau saya sih seperti itu. Orang melihat, ketika kita melihat orang, kadang ambil, kalau saya ketika mendengar teriakan itu, ambil itu apakah ada masalah di situ? Oh, itu namanya noise ya, Pak ya. Beda-beda sih. Orang itu bisa dilatih. Yang namanya noise, saya juga gampang ke distract ya, atau gampang terganggu dengan noise atau gangguan itu tadi gitu. Tapi dilatih saja sih Pak, itu. Dilatih secara individu, mungkin secara mandiri Bapak mungkin berbicara sendiri dulu ya, berbicara sendiri, lalu ada gangguan seperti teriak itu tadi, apakah Bapak masih bisa mengendalikan diri, apakah nggak ambiar atau enggak, itu bisa dilatih setiap hari. Kalau saya biasanya terdistraksi apa ya dulu tuh, terdistraksi kalau ada gangguan dengan PowerPoint tuh biasanya saya gampang terganggu di situ gitu. Kalau memang seperti itu bisa disesuaikan saja nanti pada saat berlatih secara mandiri. Gitu. Kuncinya sih di situ Pak, pada berlatih atau practice. Gitu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, bagus sekali. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu untuk penutup, mungkin pertanyaan terakhir. Materi tentang aksentuasi ya, Pak ya. Aksentuasi itu nggak paham maknanya, saya minta penjelasannya. Oke, apa sebentar ya Pak, saya buka materinya dulu. Oh iya, tadi belum saya jelaskan ya sepertinya ya. Nanti saya share juga ya Pak materinya. Aksentuasi itu biasanya penonjolan pada kata atau kalimat yang penting. Menurut saya yang aksentuasinya sangat kental itu Dr. Raisa yang sekarang jadi tim komunikasi publik, itu aksentuasinya sangat kental. Karena kan beliau pernah jadi Putri Indonesia ya, jadi sudah terbiasa vokalnya seperti apa. Itu bisa belajar ketika Dr. Raisa itu masuk di TV, itu bisa belajar aksentuasi. Jadi kan kadang ada kata-kata penting yang perlu kita tonjolkan. Ya. Barusan kan saya juga ada aksentuasi ya, yang perlu kita tonjolkan. Itu adalah bentuk aksentuasi, atau kita menunjukkan kata yang penting menggunakan nada.
ada perubahan nada di situ ketika kita berbicara satu kata yang penting. Gitu. Perubahan nada. Kita menonjolkan suatu kata yang penting melalui nada kita sendiri. Itu adalah aksentuasi, Bapak. Baik, sepertinya sudah ya Ibu. Iya, oke. Untuk pertanyaannya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sesi tanya jawab sudah selesai. Saya informasikan kembali bahwa setelah kegiatan ini berlangsung, bahwa ketika kegiatan ini berlangsung, Bapak atau Ibu diminta kesediaannya untuk meluangkan waktu mengisi link berisi data diri singkat dan feedback pada kegiatan ini. Untuk linknya sendiri sudah ada di kolom chat. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi data diri pada form tersebut. Setelah itu kami akan mengirimkan materi beserta e-sertifikat melalui email yang Bapak kirimkan pada Bapak Ibu kirimkan pada link tersebut. Sebelum saya tutup, mari kita foto bersama. Mohon Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Bapak Ibu dari Inspirasi Anak Negeri, kita foto bersama. Gimana ya caranya? Mungkin kameranya bisa agak dijauhkan biar wajah-wajah cantik gantengnya bisa terlihat. Mau kan tapi lagi PSBB ya. Jaga jarak seharusnya. Tapi nggak apa-apa, biar kelihatan semua. Ya Allah, semua sehat. Semuanya dari screenshot apa dari HP, Bu? Saya yang screenshot ya. Jadi Cantika kasih aba-aba. Sudah. Sudah masuk kamera semuanya? Sepertinya Saya boleh Cantika. oke, senyum. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah cukup, udah dapet foto. Bebas. Ya, bebas gimana ya? Sekali lagi ya, coba ya sekali lagi. Itu Bapak yang di belakang ketutupan. Saya gini ya. Agak ke atas. Boleh dedenya ikutan. Boleh bergaya. 1, 2, 2, 3. 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Siap. Sudah. Dikembalikan lagi ke MC. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung acara. Saya mewakili panitia dan Cityfast Akademika Prodi Digital Public Relations Telkom University mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Salma, terima kasih. Terima kasih. Salma, terima kasih. Bapak Ibu, atur nuhun semuanya. Pak Marwan, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Selamat Bu melanjutkan. Rita, Mami, juga Bapak Ibu. Cantika, Nurul juga. Makasih ya. Makasih, Bu. Ya, Cantika Nurul Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu mungkin Bu di Telkom University atau di Depok nanti insya Allah ya Bu. Nanti kita main ya Bu, Pak. Ya, kita
Bisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk, dah. Izin pamit Bapak Ibu. Izin. Kita pamit ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi